otomatisasi tata kelola keuangan. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu KD 316. Di mana KD 316 ini akan membahas menerapkan pengoperasian aplikasi dana kas kecil, di mana ada kata mengoperasikan aplikasi, berarti kita butuh media-media yang akan dipakai untuk pengaplikasiannya. Nah, sekarang bagaimana untuk mengisi atau menerapkan aplikasi tersebut ke dalam form-form yang ada di kas kecil. Nah, sebagaimana yang sudah saya terangkan di KD 315 yang lalu, form-form yang sudah saya tunjukkan tersebut, saya ingatkan kembali, yaitu bukti pemasukan kas kecil, kolomnya seperti ini. Berikutnya, bukti pengeluaran kas kecil, hampir sama ya, tapi di sini ada penjelasannya, keterangannya beda. Kemudian, form berikutnya, laporan kas kecil, dan form yang terakhir adalah form pengajuan dana kas kecil untuk meminta uang pengoperasionalan kas kecil di bulan berikutnya. Nah, kemudian dari form-form yang ada tersebut, mari kita isi, kita lihat satu persatu. Yaitu yang pertama, form untuk bukti pemasukan kas kecil. Langsung saja kita terapkan dengan soal, misalnya, dana kas kecil ditetapkan 30 juta dalam satu periode. Periode itu boleh 1 minggu sekali, setengah bulan sekali, atau 1 bulan sekali. Nah, yang kita pakai di sini lebih lazim, lebih mudah pengingatannya adalah 1 bulan sekali dalam 1 periode. Kemudian, pada kasus tersebut, saldo untuk bulan kemarin adalah Rp7.500.000. Misalnya, kasus yang kita buat adalah di bulan Oktober. Nah, sekarang tanggal 1 Oktober, pengisian kas kecil Anda diberikan cek dengan voucher nomornya 32-500-KK. Nah, bagaimana pengisian untuk bukti pemasukan kas kecil ini? Pertama kita tulis nomornya sesuai nomor vouchernya tadi 32-500-KK. Berikutnya ada tulisan diterima dari, kita tulis nama bendaharanya yang memberi Anda cek tadi, yang memberi voucher tadi, cek atau voucher ya, tergantung perusahaan yang menentukan. Uang sejumlah tadi, uangnya dari impresnya 30 juta dikurangi saldo uang yang masih Anda bawa 7.500.000, kita kurangkan, berarti ketemu angka 22.500.000 rupiah. Kita tulis di sini dengan huruf, ya. Dan di kotak ini kita tulis dengan angka. Nah, keperluannya untuk apa? Pengisian dana kas kecil bulan Oktober. Ya, ada bulan Oktober. Jadi cukup jelas. Nah, tanggalnya kita tulis Klaten 1 Oktober 2020. Yang menandatangani siapa? Di sini ditandatangani disetujui. Ya, disetujui oleh pimpinan Anda, Endarti SE, Kabak Pemasaran, jabatannya. Dibayar siapa? Ini dibayar oleh tadi orang yang membayar Anda, siapa? Memberi cek Anda, Endah Pangestu, jabatannya bendahara. Sedangkan yang menerima cek dan menguangkannya
adalah Anda, tulis nama Anda di sini, dan jabatan Anda di perusahaan itu adalah ditentukan Anda sebagai staf pemasaran. Ya, dan karena di soal di situ akan tertulis staf pemasaran. Tapi kalau di soal Anda sebagai sekretaris, maka di sini sekretaris. Kemudian langkah terakhir untuk bukti pemasukan kas kecil adalah meminta tanda tangan orang yang bertanggung jawab dan bendaharanya, serta Anda membutuhkan tanda tangan sendiri di sini. Nah, saya bilang tadi, bukti pemasukan kas kecil ini hanya dibuat 1 kali dalam 1 periode di awal periode. Nah, setelah Anda uangkan, cek Anda uangkan, dan Anda memegang uangnya, maka langkah berikutnya Anda boleh membelanjakan uang itu dengan melalui orang lain dan Anda yang mengelola. Maka transaksi berikutnya adalah tanggal 1 Oktober membayar langganan internet 400.000. Bagaimana mengisi untuk bukti pengeluaran kas ini? Yang pertama kita tulis nomor 3 digit. Ya, mulai nomor yang paling awal 001. Diberikan kepada kalau tadi diterima dari gitu ya, diberikan kepada ini adalah nama orang yang Anda suruh dalam melakukan transaksi. Nah, transaksinya apa? Kita lihat nanti. Uangnya Rp400.000 tadi adalah untuk membayar internet sesuai soalnya ini. Kita tulis angkanya di sini di kolom kotakan ini. Dan untuk apa? Membayar langganan internet sesuai soal. Nih, membayar langganan internet. Kita tulis tanggal saat terjadi transaksi, Klaten 3 Oktober 2020, yang menyetujui siapa? Pimpinan Anda, kemudian dibayar oleh, ini Anda tadi yang mengeluarkan, sekarang nama Anda. Nama Anda, jabatannya staf pemasaran sebagai pembayar. Yang menerima duit siapa? Ini diterima oleh ini, tadi di atas ada Sumanto. Maka kita tulis Sumanto. Dan dia orang yang Anda suruh itu adalah dia sebagai pesuruh karena tugasnya membayar langganan internet. Langkah berikutnya, minta tanda tangan pimpinan, Anda tanda tangan dan tanda tangan Sumanto bahwa ia sudah menerima uang Rp400.000. Kita lanjutkan kasus berikutnya, tanggal 5 Oktober, pimpinan Anda pergi ke Jakarta naik pesawat Garuda PP sebesar 20 juta. Kita tulis angkanya 002 terjadi transaksi di bulan itu. Pimpinan Anda yang melakukan tanda tangan, maka ia yang menerima uang. Diberikan kepada Indarti SEMM. Berapa jumlahnya? 20 juta rupiah. Kita tulis di kotakan 20 juta rupiah dengan angka. Untuk kepentingan apa? Sesuai soal kita tulis. Biaya perjalanan dinas ke Jakarta pesawat Garuda PP. Uangnya kita tulis di kotakan. Tanggal berapa terjadi transaksi itu? 5 Oktober 2020 didahului nama kotanya. Dan yang menyetujui ya dia sendiri. Jabatannya Kabak Pemasaran. Anda yang mengeluarkan uang, jabatannya staf pemasaran. Diterima siapa? Ya pimpinan itu yang membawa duit, yang menerima duit. Indarti SEMM, jabatannya Kabak Pemasaran. Jangan lupa minta tanda tangan 3 orang itu. Oke, transaksi berikutnya. Menjamu makan siang pimpinan 2 orang di rumah makan Mayar Klaten tanggal 10 Oktober sebesar 200.000. Nomor transaksi, nomor bukti pengeluaran 003. Siapa yang disuruh? Adalah Arma Fatul, kita tulis di sini. Uangnya berapa? Sesuai habisnya di situ 2 juta rupiah. Kita tulis di kolom ini. Keperluannya apa? Menjamu makan siang 2 orang di rumah makan Mayar. Kita tulis tanggalnya Klaten 10 Oktober 2020 yang menyetujui pimpinan Anda seperti tadi di sini.
kemudian nama Anda yang mengeluarkan uang, jabatannya sekalian, dan Armafatul ini jabatannya sebagai teman Anda, staf pemasaran. Anda juga staf, dia juga staf. Karena apa? Karena kok bukan OB atau kurir? Karena menemani tamu makan siang berarti kan harus dibutuhkan orang yang bisa komunikasi dengan baik, bisa berperilaku dengan baik, bisa beretiket menghadapi tamu, bagaimana menghadapi pelanggan dengan baik, maka dia staff ya yang menemani tamu. Oke. Kasus berikutnya. Satu lagi, membeli soft drink karena persediaan di kulkas pimpinan sudah habis, soft drinknya 175.000 dan kebutuhan pantry lainnya. Kebutuhan pantry itu apa? Kebutuhan dapur kering. Ya, pantry, kebutuhan dapur kering. Misalnya apa? Ada kopi, ada gula, ada susu, ada kebutuhan minum yang lain ya. Kalau ini soft drinknya 175 dan pantry-nya, kebutuhan pantry lainnya 150. Lah, ini kita jumlahkan, tidak kita buatkan satu-satu karena sama, yaitu kebutuhan pantry. Nah, maka nomornya 04. Siapa yang belanja? Oh, Bambang Samuji. Berapa? 3.225.000 rupiah. Kita tulis dengan huruf dan kita tulis dengan angka di kotak ini. Apa seperti soal kita tulis keperluannya di sini, membeli soft drink dan kebutuhan pantry lainnya. Kita tulis nama kota dan tanggal terjadinya saat itu, yang menyetujui pimpinan Anda, jabatannya Anda yang membayar, dan jabatan Anda yang disuruh Bambang Samuji. Nah, karena ini kebutuhan pantry, orang yang sering membuat minuman di kantor, itu biasanya OB, maka yang kita suruh adalah OB, bukan kurir atau pesuruh. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana cara pengisian bukti untuk bukti pemasukan kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil. Sedangkan untuk mengisi atau membuat laporan kas kecil dan pengajuan dana kas kecil bulan berikutnya, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, saya ingatkan lagi, like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.